Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan akademia? Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dan faktor-faktor kendala yang mempengaruhi sebuah inovasi pendidikan itu sangat sulit untuk diterima bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Biasanya kendala-kendala yang terjadi di dalam inovasi pendidikan itu mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan. Seperti biasanya atau pada umumnya inovasi kurikulum ya. Ada beberapa hal penyebabnya, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi, konflik dan motivasi yang kurang sehat, lalu kemudian lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan, lalu kemudian juga ada faktor finansial yang tidak terpenuhi, lalu kemudian penolakan dari kelompok tertentu atas hasil inovasi, lalu kemudian juga ada kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Itu ada beberapa hal kendala yang bisa menyebabkan terjadinya inovasi pendidikan. Di slide berikutnya saya akan bercerita lebih banyak lagi, akan lebih menjelaskan lagi apa saja penyebab dan faktor-faktor yang bisa kita bedah, bisa kita lihat aspek-aspek atau unsur-unsur yang menghambat terjadinya inovasi pendidikan. Ada beberapa hal mengapa inovasi itu sering ditolak atau tidak dapat diterima oleh para pelaksana inovasi di lapangan atau di sekolah. Hal yang pertama yaitu dari aspek sekolah atau guru yang tidak dilibatkan di dalam proses perencanaan, penciptaan, dan bahkan pelaksanaan inovasi tersebut, sehingga ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru atau sekolah bukan menjadi miliknya dan merupakan milik orang lain yang tidak perlu dilaksanakan karena dianggap tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi sekolah mereka. Tetapi inovasi yang sifatnya top down yang dari pusat atau dari kementerian, biasanya inovasi itu akan lebih tidak mengalami resisten yang cukup tinggi dibandingkan inovasi yang datang bukan berasal dari pusat. Lalu poin kedua, guru biasanya ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat ini karena dianggapnya sistem atau metode yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun gitu ya, sudah memberikan hasil yang cukup baik ya. Misalkan kalau ada guru yang menganggap metode pembelajaran selama ini yang mereka gunakan sudah mampu menghasilkan anak didik yang berhasil gitu ya. Nah, itu yang agak cukup menyulitkan kita untuk membawa guru atau mengeluarkan guru dari zona nyaman. Lalu kemudian selain itu juga para guru itu menganggap sistem yang mereka miliki selama ini sudah memberikan mereka rasa aman ya atau kepuasan serta sudah baik, itu sesuai dengan pikiran mereka sendiri, sehingga mereka tidak mau atau cukup sulit menerima yang namanya inovasi. Aspek ketiga yang menghambat terjadinya inovasi pendidikan, kita bisa lihat yaitu inovasi yang baru yang dibuat oleh orang lain, terutama dari pusat, khususnya oleh Kemendikbud, belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa. Sama seperti ungkapannya yang diungkapkan oleh Munro tahun 1987, yang mengatakan bahwa mismatch between teachers' intention and practice is important barrier to the success of the innovatory program. Artinya ketidaksesuaian antara keinginan guru dan praktek itu biasanya menjadi hambatan utama ketika kita berganti kurikulum ya, dari KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, mengarah kepada kurikulum 2013, banyak sekali pertentangan yang ada, tidak hanya dari
para guru ya, tetapi juga dari para orang tua karena mereka tidak terbiasa pembelajaran secara tematik. Tetapi yang namanya inovasi memang ada proses-proses sampai pada nantinya para pengadopsi inovasi itu sampai pada tahap dia mau mencoba inovasi. Itu nanti akan saya jelaskan di dalam proses keputusan inovasi pada video berikutnya. Aspek berikutnya, aspek keempat. Inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat merupakan kecenderungan sebuah proyek di mana segala sesuatunya ditentukan oleh pencipta inovasi dari pusat. Nah, inovasi ini bisa berhenti kalau proyek itu selesai atau kalau finansial dan keuangannya sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, pihak sekolah atau guru hanya terpaksa melakukan perubahan sesuai dengan kehendak para inovator di pusat dan tidak punya wewenang untuk mengubahnya. Tapi mudah-mudahan sudah tidak demikian lagi ya. Tetapi kalau misalkan sebuah kebijakan pendidikan mengarah kepada proyek, biasanya berganti pemimpin pasti akan berganti pula. Tetapi kita harapkan pendidikan di Indonesia sudah tidak seperti ini. Lalu kemudian aspek kelima, biasanya hal yang menyebabkan inovasi itu sering ditolak atau tidak dapat diterima yaitu karena kekuatan dan kekuasaan pusat yang sangat besar sehingga dapat menekan sekolah atau guru melaksanakan keinginan pusat yang belum tentu sesuai dengan kemauan guru, kemauan sekolah dan situasi sekolah. Nah, dulu kan pendidikan itu berlangsung secara sentralistik ya, tetapi sekarang pendidikan itu sudah berlangsung secara desentralistik, artinya kurikulumnya itu sebetulnya kurikulumnya masih di tingkat satuan pendidikan, bahwa sekolah-sekolah itu memiliki kewenangan untuk menciptakan atau merancang program pembelajarannya sendiri disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolah, meskipun kurikulum yang diajunya ya tetap kurikulum dari pusat. Ini saya ambil dari sumbernya publikasi ilmiah.ums.ac.id. Berikutnya kita akan lihat faktor-faktor apa sih yang perlu diperhatikan dalam inovasi itu. Yang pertama faktornya adalah guru. Guru itu tokoh utama atau aktor utama untuk pelaksanaan pendidikan ya, yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran di kelas. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar dan pembelajaran di kelas maupun efeknya juga di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai, sehingga ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, antara lain penguasaan materi yang diajarkan, lalu kemudian metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, lalu hubungan antar individu baik dengan siswa maupun antar sesama guru, dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan seperti administrator, misalnya kepala sekolah, tata usaha, serta masyarakat sekitarnya. Pengalaman dan keterampilan guru itu sendiri sangat mempengaruhi pengadopsian sebuah inovasi. Tanpa melibatkan guru, maka sangat mungkin guru akan menolak inovasi yang diperkenalkan kepada mereka karena menganggap guru tidak dilibatkan ya di dalam proses perencanaan inovasi. Faktor kedua yaitu siswa. Siswa sebagai subjek utama atau sebagai objek utama dalam proses pendidikan, terutama dalam proses belajar dan pembelajaran, memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar dan pembelajaran, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan kognitif, motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa adanya paksaan. Nah, biasanya peran siswa di dalam pengadopsian inovasi, mereka juga bisa kita libatkan pendapatnya mengenai inovasi yang mau dilakukan ya. Tetapi barangkali inovasi yang melibatkan siswa itu lebih kepada inovasi di dalam kelas gitu ya, bukan inovasi yang sifatnya dari pusat. Lalu yang aspek ketiga itu adalah
kurikulum. Ketika kita berbicara mengenai kurikulum, maka kita berbicara mengenai program pembelajaran, atau kalau lebih sempitnya lagi kita berbicara mengenai kurikulum sekolah ya. Dari mana kurikulum sekolah itu yang membawa atau sebagai tujuan utama di dalam proses pembelajaran. Jadi kurikulum itu adalah kepalanya. Kita itu mengikuti kurikulum yang sekarang ini berlaku ya. Kalau misalkan kurikulum 2013, maka proses pembelajaran sampai pada proses penilaiannya semuanya harus sesuai dengan kurikulum 2013. Lalu kemudian aspek keempat itu adalah fasilitas. Fasilitas itu termasuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak bisa diabaikan di dalam proses pendidikan, ya khususnya dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, dalam inovasi pendidikan, fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan, karena tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar dan pembelajaran, merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan inovasi pendidikan, misalnya ketersediaan gedung sekolah, gitu ya, ketersediaan ruang kelas, lalu kemudian berapa banyak ruangan akademik yang dimiliki seperti perpustakaan, laboratorium, atau bahkan UKS, itu sangat menentukan inovasi. Biasanya sebuah inovasi pendidikan akan mudah diterima di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap dibandingkan dengan sekolah yang memiliki keterbatasan di dalam fasilitas. Faktor terakhir, lingkup sosial masyarakat ini berkaitan dengan masyarakat secara tidak langsung itu atau tidak sengaja itu merupakan pendukung juga di dalam proses belajar dan pembelajaran, sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan itu sebenarnya ya memang mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitar, inovasi pendidikan itu akan terganggu ya, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Tiba-tiba aja tidak ada sosialisasi, lalu kemudian anak-anak materi pembelajaran yang mengikuti kurikulum 2013, sedangkan orang tuanya tidak paham mengenai kurikulum 2013, bisa kaget. Apapun inovasi yang terjadi di sekolah, apapun kegiatan yang terjadi di sekolah, itu wajib sekolah memberitahukan kepada orang tua sebagai masyarakat pendukung dari pelaksanaan program sekolah. Demikian saya kira mengenai video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.